Chen saat ini keluar dari arena, di mana tujuannya untuk berlatih agar kekuatannya terus meningkat. Alih-alih ingin berlatih, Chen malah tak sengaja melihat Charles sedang termenung seorang diri. Sepertinya ia sedang menunggu seseorang. Chen pun yang melihat hal itu langsung menghampiri ke arah Charles. Sementara Charles yang mendengar suara Chen, ia langsung mengenali bahwa itu adalah lelaki yang ia temui sebelumnya. Siapa lagi kalau bukan Chen? Charles saat di samping Chen entah kenapa dirinya sangat merasa aman, tentram, dan bersahaja. Sehingga ia tak segan meminta Chen untuk mengantarkannya ke kuil ke tempat kediamannya. Lagi-lagi para bawahan Charles menyaksikan langsung dengan mata kepala mereka dari kejauhan. Tentunya mereka para bawahan merasa curiga kepada tuannya, di mana sebelumnya Charles rela menunggu Chen berjam-jam saat di sini. Nah, jadi sampai sini kita tahu ternyata Charles telah menunggu Chen berjam-jam lamanya. Hal itu tak luput mengundang amarah salah satu bawahannya ini. Ia mulai terpancing akan perbuatan Chen yang dianggap telah keterlaluan. Ya, ia merasa bahwa Chen menggunakan teknik guna-guna, bahkan sekelas Charles pun bisa luluh terhadapnya. Untungnya ada salah satu dari mereka yang mencoba menenangkan. Ia meminta kawanan ini untuk sabar dulu sembari mencari tahu tentang kebenarannya. Sementara itu Chen dan Charles masih dalam suasana penuh cinta. Dihiasi pemandangan yang begitu indah. Serpihan kelopak bunga dan ikan paus yang sedang menari, menandakan bahwa tempat ini menjadi saksi bisu menyaksikan kebahagiaan mereka berdua. Hingga malam hari Chen dan Charles berbincang banyak, salah satunya tentang wewangian di sekitar sini. Di antaranya ada bunga, buah, dan tumbuhan di sekitar sini coy. Apalah daya Charles tak melihat selain hanya cerita dari Chen. Chen yang tahu bahwa Charles tidak bisa melihat, ia pun mencoba meminjamkan matanya untuk sesaat. Hal itu ia lakukan agar berharap Charles juga bisa melihat sama sepertinya. Tapi apalah daya, Charles adalah Charles, yang dimana ia tidak bisa melihat apapun. Namun tanpa Chen sadari, Charles bisa melihat menggunakan batinnya coy. Ya, walau hanya berbentuk hitam dan putih, setidaknya ada secuil penglihatan di diri Charles. Seiring waktu berjalan, Chen pun akhirnya bisa merasakan apa yang dirasakan dan dilihat oleh Charles. Ya, dimana hanya ada hitam dan putih, dihiasi sedikit cahaya bersinar. Seperti inilah dunia Charles. Saat di puncak kemesraan itulah, para bawahan Charles tak bisa lagi menahan diri. Sebab Charles tuan mereka tidak boleh jatuh cinta kepada manusia seperti Chen. Sehingga salah satu dari mereka spontan melepaskan pedang kecil mengarah ke tubuh Chen. Di mana saat itulah Charles secepat kilat menghalau dan juga mengarahkan balik ke arah bawahannya. Alhasil, semua bawahannya pun langsung ciut. Singkatnya, mereka pun sampai di depan gerbang. Chen merasa gimana gitu. Kok perasaannya saat bersama Charles waktu terasa lebih cepat. Bahkan Chen tak bisa lagi mengontrol perasaannya. Ia keceplosan mengatakan semoga waktu lebih lambat berputar saat ia sedang bersama Charles. 我是说，感觉和你待在一起，时间就过得好快。我到了。 Sehingga hal itu membuat keheningan sempat terjadi. Para bawahannya penuh dengan rasa was-was. Chen dengan rasa panas dingin karena telah mengatakan sesuatu yang tak harus ia katakan. Sebab Chen menganggap ia baru kenal dengan wanita ini. Sedangkan Charles dengan rasa tak mempermasalahkan hal ini. Charles pun tak segan jika suatu hari kelak Chen untuk menemaninya kembali. 好，那我在我们第一次见面的地方等你。
我明天还要出来办事。 Singkatnya, Chen pun melanjutkan latihannya, di mana tungku roh suci di dalam dirinya selalu menunjukkan progres yang baik. Hal itu sangatlah membantu perkembangan Chen untuk terus meningkatkan kualitas bela dirinya. Ya, kekuatannya mulai menunjukkan bahwa ia sedang berevolusi ke tahap berikutnya, di mana tanda cair yang ada di tangannya ini menunjukkan bahwa Chen sesaat lagi akan naik level ke tingkat 5. 能将灵力直接压缩成，而且进化后的灵。 Sementara di kuil kediaman Chao ada 12 peserta yang mendapatkan arahan dari paman assassin. Ya, ingatkan siapa paman ini? Dialah yang menyelamatkan Chen juga Chao saat diburu oleh binatang monster iblis saat di awal film. Di mana 12 orang ini akan diseleksi. Hanya 10 yang terbaik untuk melanjutkan ujian tahap berikutnya. Ya benar coy, di aliansi assassin ternyata juga mengadakan seleksi ujian perburuan iblis. Itulah alasan mengapa Chao datang ke sini. Ujiannya pun sangatlah rumit. Semua peserta disuruh untuk bertarung secara barengan dan bebas melakukan apapun. Setelah semuanya sudah masuk ke arena, paman assassin kembali menghitung mundur untuk memulai. Nah, saat itulah sesosok Chao juga menampakkan wujudnya untuk ikut dalam ujian ini. 才2个人就能进入前10。 跟着他，就是要在开始。Disinilah kita akan melihat kemampuan asli Chao. Meski ia buta, namun kekuatan dalam bertarung tak usah diragukan lagi. Di mana Chao menggunakan teknik 1000 bayangan untuk melawan ke-12 peserta ini. Satu persatu Chao menyerangnya tanpa memberikan celah sedikit pun. Bukan itu saja, Chao juga menggabungkan kekuatannya sehingga terciptalah mahakarya yang luar biasa. Di mana sesosok raksasa antara gabungan 1000 bayangan sebelumnya telah keluar, lalu menyerang semua para peserta ini dengan beringas. Pada akhirnya, tidak ada satu orang pun yang dapat menyerang balik Chao. Benar, hingga saat ini Chao juga berada di tingkat 5 coy. Dengan hasil ini, Chao pun ditetapkan sebagai peserta yang melanjutkan ke babak final perburuan iblis mendatang coy. Kita tahu kedatangan Chao ke tempat ini juga akan berpartisipasi dalam perburuan iblis. Mantap, mungkin inilah awal takdir yang akan menyatukan Chen dan Chao untuk selama-lamanya. Sementara itu di kuil suci, hari ini adalah hari ketiga ujian seleksi ujian perburuan iblis. Guru Yehua tak terlalu membebani Chen untuk menjadi juara. Sampai sini pun guru sudah sangat bangga dengan kemampuan putra cahaya ini. Apalagi jika Chen berhasil menjadi yang terbaik, mungkin ini sebuah hadiah terbaik yang pernah didapatkan oleh Yehua selama hidup di dunia. Sementara itu di arena, ya sebut saja namanya Marcel. Marcel sudah berada di tingkat 5 coy. Sedangkan lawannya berada di tingkat 4. Ya pastinya Marcel dengan mudah mengalahkan lawannya dengan sekali hentakan. Lantas semua orang pun memuji kehebatan Marcel ini. Ya Marcel adalah kandidat yang akan menjuarai seleksi ujian ini coy. Ya Chen pun juga menantikan jika ia bertemu dengan lawan seperti Marcel, pastilah sangat menarik. Hal itu tentunya juga menjadi sebuah alasan yang membuat Chen selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas bela dirinya. Ditambah lagi dengan pelecut semangat yang terlontar dari guru Yehua. Yehua mengatakan siapapun dan dari manapun, bahkan tingkat kekuatan tak lagi menjadi tolak ukur saat diseleksi ujian perburuan ini. Ya, Yehua menganggap semuanya sama. Hanya kepercayaan dirilah yang akan menentukan kemenangan kelak. Ya, kata itu setidaknya mampu membakar api semangat di dalam diri Chen saat ini. Dirinya tak sabar untuk terus berjuang di ujian ini hingga benar-benar menjadi yang terbaik. Pertarungan selanjutnya setopeng hitam tingkat 5 melawan Chen tingkat 4. Ya sebagai murid tak takut terhadap apapun, Chen mengatakan kepada Yehua agar tetap tenang dan nikmati saja pertarungannya. Sebab Chen sudah lama ingin bertarung melawan level yang berada di atasnya. Dan hari ini angan dan harapannya pun terwujud. yakni melawan setopeng hitam yang saat ini berada di tingkat 5. 没事的，老师，我已经渴望挑战强者很久了。
不会吧，真撞上